Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kelas TKPC. Di sini kami akan mempresentasikan rencana marketing Warung Seribu Kebun. Lalu, konten laporan kami terdiri dari yang pertama, overview project, yang kedua, proses kerja, yang ketiga, temuan, yang keempat, rekomendasi, dan yang kelima adalah aksi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Latifah dengan NIM akhir 230. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa poin. Poin yang pertama saya akan jelaskan adalah profil klien. Owner dari Warung Seribu Kebun adalah Bapak Ali Abdullah, berusia 64 tahun, bertempat tinggal di Jalan Boling, Jalan Arca Manik Endah nomor 26. Lalu selanjutnya latar belakang pendirian Warung Seribu Kebun. Warung Seribu Kebun didirikan pada 25 Desember 2017. Pada dasarnya Warung Seribu Kebun berawal dari komunitas Seribu Kebun yang itu adalah kumpulan orang-orang yang senang berkebun dan hidup sehat. Nah, warung ini merupakan wadah bagi para petani organik lokal dan UMKM yang menjual produk sehat yang tidak masuk ke jaringan retail untuk memasarkan produknya. Kemudian, produk yang tersedia meliputi sembako organik seperti beras organik, sayuran organik, buah-buahan organik, gula singkong, gula sirgum dari para petani lokal. Kemudian, produknya pun tidak semuanya lokal, ada juga produk impor yang dijual seperti garam Himalaya, kurma, dan lain sebagainya. Adapun snack dan minuman yang tidak mengandung 7P. 7P itu apa? Yaitu adalah penguat rasa, pengenyal, pengental, pemanis, pengawet, pewarna, dan juga pengental. Dan juga Warung Seribu Kebun menjual produk perlengkapan perawatan tubuh seperti sabun, masker, lalu face mist, dan juga ada sampo dan lain sebagainya. Harga dari produk berkisar 1.000 sampai dengan 100.000 rupiah. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai proyek yang akan kami lakukan, yaitu adalah membuat sarana sosial media yang belum pernah tersentuh oleh Warung Seribu Kebun. Di antaranya adalah TikTok, GrabFood, dan juga GoFood. Tujuannya untuk memperluas jangkauan pasar, terutama untuk mengedukasi anak muda mengenai hidup sehat. Kemudian selanjutnya adalah mengenai produk apa saja yang dijual oleh Warung Seribu Kebun. Yang pertama adalah bumbu dan rempah-rempah. Kemudian ada produk hewani yang tidak disuntik hormon. Lalu selanjutnya buah-buahan organik. Lalu ada sayuran organik. Kemudian ada minuman olahan yang terbebas dari 7P. Lalu makanan olahan sama seperti minuman olahan harus terbebas dari 7P. Kemudian ada hobi, yaitu buku-buku tentang alam, adapun juga benih dan juga bibit dan sebagainya. Kemudian ada perlengkapan rumah tangga. Kemudian ada perawatan tubuh dan wajah. Lalu gula dan madu, mie, pasta dan sereal. Lalu ada beras, tepung, dan juga kacang-kacangan. Lalu selanjutnya yang akan kami bahas yaitu adalah mengenai analisis SWOT. S yang pertama yaitu adalah strength atau kekuatan. Jadi, kekuatan dari Warung Seribu Kebun adalah lokasi yang berada di komplek perumahan sehingga warga komplek lebih mudah untuk berbelanja sembako. Kemudian produk yang dijual adalah produk handmade oleh para petani lokal sehingga tidak mudah untuk ditiru oleh para pesaing. Kemudian konsep warung yang modern dan juga milenial. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari Warung Seribu Kebun ini berada di lokasi yang cukup sulit dicapai, yaitu di dalam komplek, dan warungnya pun berada di dalam rumah. Kemudian makanan sehatnya pun yang tersedia itu tidak menentu. Lalu kemudian ada opportunity atau peluang. Lokasi warung yang berada di dalam kompleks sehingga memudahkan warga komplek untuk membeli kebutuhan sembako. Dan pada akhirnya warga komplek hidup sehat dengan berbelanja di Warung Seribu Kebun. Nah, ancaman yang mungkin didapat adalah ketika para petani tidak bisa memenuhi permintaan, maka konsumen akan berpindah ke warung umum lainnya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Silvi Rizkia Putri dengan NIM 51111712226. Saya akan menjelaskan mengenai proses kerja yang dilakukan oleh kelompok kami terhadap Warung Seribu Kebun. Hasil wawancara kami terhadap pemilik Warung Seribu Kebun, yaitu Pak Ali, adalah stakeholder yang didapatkan pada Warung Seribu Kebun ini, yaitu Warung Seribu Kebun menjual produk makanan sehat seperti sayur dan buah segar yang ditanam dengan cara alami. Juga menyediakan rempah-rempah, bumbu dapur, cemilan, dan minuman sehat, hingga juga benih, pupuk yang berasal dari petani lokal dengan tujuan untuk menghidupi para petani yang tidak masuk ke jaringan retail untuk memasarkan produknya.
Selain itu, Warung Seribu Kebun memiliki beberapa misi, yaitu selain mengedukasi masyarakat, terutama konsumen, untuk berpola hidup sehat, Warung Seribu Kebun pun mensosialisasikan gaya hidup sehat dan serta memudahkan akses masyarakat ke produk-produk sehat dan ramah lingkungan. Untuk pemasaran pada Warung Seribu Kebun ini pun sudah menggunakan media sosial seperti Instagram dan akun Shopee. Dan kami membuat juga solusi dan merencanakan strategi pemasaran yang telah kami buat, yaitu menggunakan aplikasi TikTok dan membuat akun GrabFood maupun GoFood. Untuk proses kerja yang telah kami lakukan yaitu yang pertama interview, yaitu melakukan wawancara secara online terlebih dahulu terhadap pemilik Warung Seribu Kebun terkait profil pemilik, latar belakang pendirian toko, produk apa saja yang dipasarkan, hingga strategi pemasaran yang akan ditawarkan. Lalu yang kedua yaitu melakukan diskusi dari hasil wawancara untuk bisa lanjut ke tahap analisis lapangan pada Warung Seribu Kebun, meminimalisir kendala yang ada pada Warung Seribu Kebun, dan juga merencanakan target sasaran serta strategi apa yang akan ditawarkan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan analisis lapangan dengan berkunjung ke lokasi Warung Seribu Kebun dan langsung menerapkan strategi yang telah kami rencanakan dengan mengumpulkan video yang telah kami buat untuk proses pembuatan konten pada aplikasi TikTok. Yang keempat yaitu menganalisis hasil kunjungan lapangan pada Warung Seribu Kebun, lalu memulai untuk proses pengolahan dan editing video, dan langsung melakukan pembuatan akun TikTok sebagai media baru dalam memasarkan produk-produk dari Warung Seribu Kebun. Yang terakhir yaitu yang kelima, yaitu melakukan presentasi terkait solusi dan rekomendasi strategi pemasaran, sekaligus menerapkan strategi pemasaran dan solusi yang telah kami buat untuk Warung Seribu Kebun agar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggia Deviani Putri dengan NIM 511117123 akan menjelaskan tentang insight dari Warung Seribu Kebun. Yang pertama itu yaitu temuan utamanya, Warung Sehat Seribu Kebun merupakan bisnis sosial entrepreneur dan green UMKM lokal yang menjunjung tinggi prinsip fair trade dan 4 prinsip organik. Yang pertama yaitu ada prinsip kesehatan atau health, yang kedua prinsip lingkungan atau ekosistem, yang ketiga ada prinsip keadilan atau fair, dan yang keempat ada prinsip konservasi atau care. Selanjutnya insight yang kedua yaitu Warung Seribu Kebun menggunakan barang-barang bekas untuk digunakan kembali sehingga tidak menimbulkan sampah di lingkungan kita. Nah, produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun juga merupakan produk-produk yang eco-friendly. Jadi, apabila kita membeli produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun, itu sama saja kita telah peduli dengan lingkungan, karena dengan begitu kita ikut serta mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita. Nah, insight selanjutnya yang ketiga yaitu Warung Seribu Kebun membuat suatu program kepo, yaitu kenal produk. Program ini merupakan program yang dibuat khusus tujuannya agar konsumen dapat mengetahui produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun. Nah, selain itu juga konsumen juga dapat berinteraksi langsung dengan pemilik usaha dari produk-produk yang ada di Warung Sehat Seribu Kebun, sehingga konsumen dapat lebih teredukasi. Selanjutnya, konsumen lebih menyukai sayuran organik. Nah, deskripsi dari temuannya yaitu sayuran organik adalah sayuran hasil dari budidaya organik tanpa menggunakan bahan atau zat kimia. Perbedaan sayur organik terletak pada pemberian pupuknya, karena bahan dasar sayur organik memiliki sifat yang aman dan tak merusak lingkungan. Dengan demikian, dapat menghasilkan bahan pangan yang sehat dan bergizi tinggi, sehingga lebih disukai oleh konsumen. Nah, argumennya yaitu setiap hari Senin, sayuran organik dikirim langsung ke Warung Sehat Seribu Kebun dan langsung terjual habis setiap pagi, dikarenakan konsumen sangat menyukai sayuran organik yang dijual di Warung Sehat Seribu Kebun. Konsumen memilih sayuran ini dikarenakan lebih sehat untuk dikonsumsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan awareness brand dibandingkan dengan brand lainnya yang masih rendah. Nah, jadi Warung Sehat Seribu Kebun merupakan warung yang menyediakan produk lokal dan sehat.
Warung Sehat Seribu Kebun memiliki beberapa misi, diantaranya mensosialisasikan gaya hidup sehat dan memudahkan akses masyarakat ke produk-produk sehat dan ramah lingkungan. Dapat dikatakan bahwa Warung Seribu Kebun adalah sebuah aksi nyata dari komunitas Seribu Kebun untuk turut serta menyebarkan prinsip gaya hidup sehat dan mendukung pertanian serta pembangunan berkelanjutan. Warung Seribu Kebun sedang menuju toko yang ramah lingkungan dan zero waste. Penggerakannya dimulai saat merancang properti Warung Seribu Kebun yang terbuat dari barang-barang bekas. Nah, seperti peti-peti kayu yang dipermak ulang tanpa menebang pohon baru, tempat duduk yang dibuat dari tong bekas obat, dan sebagainya. Selanjutnya saya akan menjelaskan implication. Nah, yang pertama itu temuannya. Pada saat berdiskusi dengan pemilik, ternyata rencana strategi pemasaran yang disetujui oleh pemilik hanya aplikasi TikTok. Implikasinya yaitu Warung Seribu Kebun belum memiliki media pemasaran melalui aplikasi TikTok dan belum begitu paham, sehingga kami membantu dengan membuat akun TikTok dan mempersiapkan videonya. Yang kedua yaitu rencana strategi pemasaran melalui GrabFood dan GoFood tidak disetujui. Implikasinya itu Warung Seribu Kebun memilih menggunakan fitur Grab Express dan GoSend karena pelanggan tinggal memberitahu apa yang mereka pesan lalu diantarkan tanpa adanya kenaikan harga produk. Sedangkan jika menggunakan GrabFood dan GoFood, Warung Seribu Kebun harus menaikkan harga produknya hingga 15%. Selanjutnya yang ketiga yaitu pada jadwal kegiatan yang sudah direncanakan, kita akan berkunjung tanggal 1 Januari 2021. Tetapi tidak sesuai dengan tanggal kunjungan kami. Nah, implikasinya itu kami menyesuaikan jadwal dengan pemilik Warung Seribu Kebun sehingga kami berkunjung ke sana pada tanggal Selasa 5 Januari 2021. Dan yang keempat yaitu pembuatan konten tidak semua sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Implikasinya yaitu kami membuat video sebanyak mungkin untuk di-upload pada aplikasi TikTok dan kontennya pun disesuaikan dengan hasil diskusi antara kami dan pemilik. Selanjutnya yang kelima yaitu bisnis yang dijalankan bersifat social entrepreneur. Nah, implikasinya tuh Warung Sehat Seribu Kebun itu tidak hanya bertujuan untuk laba semata, tetapi memiliki sifat sosial seperti membantu petani maupun artisan lokal dalam menyalurkan produknya, sehingga bisa dijual di Warung Seribu Kebun. Dan yang keenam yaitu program Kepo, yaitu kenal produk, memiliki respon yang antusias dari para pelanggan pada grup WhatsApp. Program Kepo kenal produk diadakan setiap hari Rabu dengan mengedukasi pelanggan yang berkaitan dengan suatu produk, dan program ini dapat meningkatkan penjualan Warung Seribu Kebun. Ya, saya Siti Emilia dengan NIM 51111711249 akan menjelaskan mengenai poin 5 yaitu rekomendasi. Nah, kami memiliki 2 rekomendasi untuk Warung Seribu Kebun. Yang pertama yaitu menghadirkan promo-promo yang menarik. Lalu yang kedua, menambah media promosi melalui penyajian video yang menarik di aplikasi TikTok. Rekomendasi yang pertama yaitu menghadirkan promo-promo yang menarik. Nah, promo-promo tersebut dapat diadakan di e-commerce Shopee. Misalnya mengadakan promo free ongkir dan juga Harbolnas 12-12 maupun 11-11. Dan juga di hari-hari besar, seperti diskon 17% pada tanggal 17 Agustus dan diskon 21% pada hari Kartini tanggal 21 April. Dengan mengadakan promo-promo tersebut, maka akan menarik pelanggan untuk membeli produk yang ada di Warung Seribu Kebun karena mereka tertarik dengan promo-promo yang disediakan. Jadi mereka melakukan pembelian dengan harga yang lebih murah dari harga yang biasanya. Rekomendasi yang kedua yaitu menambah media promosi melalui penyajian video yang menarik di aplikasi TikTok. Nah, video yang menarik itu dengan menyajikan konten-konten yang dapat mengedukasi pelanggannya. Misalnya seperti menghadirkan konten yang membahas tentang produk-produk yang ada di Warung Seribu Kebun maupun manfaat mengkonsumsi makanan sehat, manfaat mengkonsumsi produk tersebut, dan masih banyak lagi. Nah, seperti yang kita ketahui, aplikasi TikTok ini sedang booming-boomingnya pada era sekarang ini karena kita dapat menonton video
lalu kita dapat menyukai atau menyimpan komentar di dalam video tersebut. Nah, kita juga dapat melakukan promosi di aplikasi TikTok. Dan jangkauan pasarnya itu akan lebih luas, apalagi pada kaum milenial lebih suka dengan sajian visual yang menarik yang dapat mengedukasi seluruh target pasarnya. Perkenalkan, saya Anida Hoirunisa dengan NIM 51111712337. Di sini saya akan menjelaskan brand strategi dari Warung Seribu Kebun. Yang akan saya jelaskan ada 3 poin. Yang pertama adalah brand core. Di dalam brand core ada tujuan. Jadi, tujuan dari Warung Seribu Kebun adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan berdasarkan pangan sehat. Dan Warung Seribu Kebun pun memiliki visi, yaitu menyelamatkan planet bumi dari kehancuran dan kepunahan dengan pangan organik. Lalu, Warung Seribu Kebun pun memiliki nilai-nilai, yaitu nilai kekeluargaan, nilai sosial, nilai kepedulian lingkungan, dan nilai keadilan. Lalu yang kedua ada brand positioning. Di dalam brand positioning ada audiens. Nah, audiens dari Warung Seribu Kebun adalah orang yang memiliki keinginan untuk hidup sehat. Dan target market dari Warung Seribu Kebun adalah masyarakat yang peduli lingkungan dan menjalankan pola hidup sehat. Lalu, goals dari Warung Seribu Kebun adalah membuat konsumen lebih memilih produk organik demi kesehatan diri sendiri dan keberlangsungan lingkungan. Lalu yang ketiga ada brand persona. Di dalam brand persona ada personality. Jadi personality dari Warung Seribu Kebun adalah family oriented, lalu wholesome atau bermanfaat, lalu yang terakhir adalah friendly. Lalu brand voice. Brand voice adalah gaya berkomunikasi Warung Seribu Kebun dengan konsumen. Nah, brand voice ini juga kata atau frasa yang digunakan oleh Warung Seribu Kebun di media sosial. Karakter dari Warung Seribu Kebun adalah ramah dan hangat. Lalu tone-nya itu jujur dan humble. Lalu language atau bahasa yang digunakannya itu sangat menyenangkan, bijak dan simple. Lalu purpose atau tujuan dari pesan yang disampaikannya itu yaitu untuk mengedukasi, menginformasikan, dan tentunya untuk menjual produk dari Warung Seribu Kebun. Dan Warung Seribu Kebun ini memiliki tagline. Tagline-nya adalah organik itu tradisi kita. Selanjutnya di samping saya sudah tertera logo dari Warung Seribu Kebun. Nah, logo di sini terdiri dari beberapa desain. Ada desain dalam bentuk landscape, ada desain dalam bentuk portrait, ada logo badge, ada mark, dan juga ada wordmark. Warna yang dipilih untuk branding adalah warna hijau, warna hitam, dan warna putih. Warna hijau melambangkan Warung Seribu Kebun merupakan UMKM yang peduli pada lingkungan, dan Warung Seribu Kebun pun akan terus maju dan berkembang. Selain itu, warna hijau memberi kesan tenang dan damai pada penerima pesan visualnya. Lalu warna hitam dan putih memberi kesan keseimbangan dan netral. Selanjutnya typeface. Jadi font utama yang digunakan untuk branding Warung Seribu Kebun adalah font Lemon Milk, dan font kedua yang digunakan untuk branding Warung Seribu Kebun adalah font Century Gothic. Nah, dua jenis font ini termasuk ke dalam jenis font sans serif. Secara psikologis, font sans serif itu menggambarkan sesuatu yang universal. Jika kita menggunakan jenis font ini, maka secara natural orang-orang akan mudah menerimanya. Nah, tujuan menggunakan font ini untuk branding adalah agar brand Warung Seribu Kebun mudah diterima oleh orang-orang. Yang terakhir adalah brand application. Jadi brand application ini adalah saat desain logo dari Warung Seribu Kebun diterapkan atau di mock-up pada benda-benda tertentu. Contoh pada gambar di samping adalah saat diterapkan pada masker, brosur, buku, kaos, dan masih ada benda-benda yang lain. Sekian presentasi dari kelompok 8 dan berikut adalah dokumentasi saat kami berkunjung ke Warung Seribu Kebun. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.